Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, sinyal kapan reshuffle digelar masih misteri, namun sejumlah nama tiba-tiba mengemuka dan disebut-sebut akan mengisi 2 pos menteri yang saat ini kosong akibat kasus korupsi. Betulkah nama-nama yang mengemuka itu merupakan usulan partai pendukung? Kami akan mengulasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono, dan juga ada analis politik Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta dan juga Mas Ferry. Selamat malam, Mbak Setia. Selamat sore, selamat malam. Baik, ini Mas Hendrawan Supratikno dari PDIP, apakah juga sudah bergabung bersama kami? Selamat malam. Selamat petang. Selamat petang, baik. Baik, sudah ada semua, Mas Hanta, Mas Hendrawan, Mas Ferry. Saya ingin ke Mas Hendrawan. Mas Hendrawan, kemarin Sekjen PDIP juga mengatakan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini semakin intens. Apakah komunikasi terkait reshuffle ini juga salah satu yang dibahas? Ya pasti ya, meski bukan satu-satunya pokok pembicaraan, tetapi yang jelas memang dalam waktu dekat harus diisi ya, pengisian nama-nama menteri, sekaligus juga kesempatan Presiden Jokowi untuk menata ulang komposisi kabinet, menata ulang susunan tim sukses, ya, winning team dalam kabinet ini. Jadi saya kira wajar ya hal itu dibicarakan. Dan kapan untuk reshuffle ini juga termasuk yang dibicarakan, Mas Hendrawan? Tentu perkiraannya mudah diduga ya, karena memang kekosongan itu kan sudah berlangsung beberapa minggu begitu. Jadi artinya ini adalah timing di mana Presiden harus segera membuat keputusan. Baik, kalau Mas Ferry bagaimana? Sudah ada pembicaraankah dengan Presiden Jokowi terkait dengan reshuffle ini? Menurut saya, apalagi Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra kan sekarang di dalam pemerintahan, tentu komunikasi antara Pak Prabowo dengan Pak Presiden, Pak Jokowi dalam hal ini akan komunikasinya intens gitu. Tetapi mengenai soal adanya kemungkinan reshuffle seperti yang kita dengar, itu menurut pendapat kami bahwa yang pertama, sikap Partai Gerindra tentu sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atas peristiwa yang terjadi di Kementerian Kelautan Perikanan. Oleh karena itu kami dalam konteks apakah ini akan diisi kekosongannya oleh dari partai kami sendiri atau Presiden nanti akan melakukan reshuffle secara keseluruhan, itu sepenuhnya di dalam hak Presiden Pak Jokowi. Oleh karena itu sebenarnya yang dari Partai Gerindra adalah sebenarnya menunggu sikap dari Pak Presiden. Nah, Artinya menunggu. Ya, alangkah baiknya kalau kemudian ini akan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Apakah hanya ngisi kekosongan 2 pos kementerian yang ada bisa berasal dari partai yang mengisi pos kementerian tersebut, atau bisa saja Presiden bukan hanya di 2 pos yang kosong, tapi yang lainnya. Oleh karena itu kami sebenarnya posisinya menunggu sikap dari Pak Presiden. Baik, sampai saat ini berarti sikap Partai Gerindra masih menunggu begitu ya, Mas Ferry. Terima kasih. Mas Hanta, kalau Anda melihat begitu, ini kan sejak Juni Jokowi sudah memberikan sinyal begitu. Apakah menurut Anda sinyal ini sudah semakin dekat, sudah semakin kuat, Mas Hanta? Situasi sekarang tentu berbeda dengan Juni yang lalu. Kalau Juni yang lalu mungkin kita masih perlu berdiskusi tentang ini signal atau tidak. Tapi kalau sekarang menurut saya sudah kebutuhan yang amat sangat urgent, sangat penting. Karena ada 2 pos menteri yang kosong meskipun bisa ad interim dirangkap oleh Menko atau menteri yang lainnya. Ini kebutuhan yang paling mendesak karena ada 2 yang pos menteri yang terjerat kasus hukum. Yang kedua, saya kira ini juga momentum bagi Presiden Joko Widodo ketika banyak persoalan katakanlah terutama di masa pandemi COVID-19 ini momentum bagi Presiden untuk melakukan reshuffle secara komprehensif. Jadi penataan ulang, tidak hanya sekedar 2 pos menteri ini menurut saya, Zakia.
perlu juga momentum ini dimanfaatkan oleh Presiden sebagai momen untuk melakukan semacam evaluasi secara menyeluruh, yaitu penataan ulang, reformulasi susunan kabinetnya, orang per orang, pos kementerian. Yang kedua juga melakukan reorientasi, katakanlah memfokuskan orientasi prioritas kabinet ini seperti apa, terutama dalam menghadapi COVID-19, seperti apa penyelesaian problem kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Kemudian yang ketiga, ini momentum ini bisa oleh Widodo melakukan reshuffle secara komprehensif juga dalam rangka konsolidasi politik. Kenapa saya katakan penting juga konsolidasi politik? Karena Pak Jokowi itu bukan calon presiden lagi pada 2024, sehingga kemungkinan 2022 sudah start, semua partai memiliki agenda-agenda politik menjelang Pilpres dan Pileg. Nah, ketika semua sudah memiliki agenda, Presiden juga harus antisipasi jangan sampai nanti semua fokus sudah terbelah, Presiden ditinggal sendiri untuk bekerja menuntaskan agenda-agenda pemerintahannya. Jadi poinnya harus dimanfaatkan sebagai penataan ulang, bukan hanya dua pos kementerian itu, tapi beberapa pos kementerian yang basisnya bisa evaluasi secara teknokratik maupun evaluasi secara perimbangan politik. Jadi teknokratik dan politik. Baik, terkait dengan dua posisi kementerian yang saat ini kosong begitu, ada beberapa nama yang sudah menyeruak. Saya juga ingin tahu Mas Hanta, sebenarnya seberapa besar peluang di dua posisi menteri ini akan diisi dari partai yang sama begitu. Tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Sudah bersama kami, narasumber kami ada Hanta Yuda, pengamat politik, kemudian ada Hendrawan Supratikno, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Gerindra. Mas Hendrawan, ini sudah banyak nama-nama begitu yang beredar. Dari mulai nama Tri Risma hari ini, kemudian ada nama Jarod Saiful Hidayat, dan lain-lain begitu. Apakah memang nama-nama ini sudah positif begitu diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian dipertimbangkan untuk masuk dalam dua pos kementerian yang saat ini sedang kosong begitu? Memang partai politik adalah tempat persemaian calon-calon pemimpin. Jadi tentu secara logis kalau kita melihat kualifikasi dari persyaratan untuk menjadi menteri begitu, cukup banyak kader yang memenuhi syarat. Termasuk yang tadi disebut oleh Ibu Risma, kemudian Pak Jarod, ya, kemudian sejumlah nama yang lain. Baik, Mas Hendrawan. Baik, tampaknya kami sedang ada kendala komunikasi dengan Mas Hendrawan. Kita menuju ke Mas Ferry dulu. Mas Ferry, ini sama begitu dengan PDIP. Banyak juga nama-nama beredar, khususnya untuk posisi Menteri KKP. Ini diantaranya juga ada orang-orang yang terdekat atau masuk dalam lingkaran dekat Prabowo. Salah satunya adalah Sandiaga Uno begitu. Bahkan nama Anda pun juga kalau kita lihat sempat juga ada terdengar nama Mas Ferry. Sebenarnya sudah ada belum nama-nama yang diajukan untuk mengisi kembali posisi kementerian atau Menteri KKP ini? Ya, itu yang tadi saya sampaikan, Mbak. Jadi sebenarnya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk secara subjektif menggunakan hak prerogatifnya untuk menyusun apakah susunan perubahan kabinet yang akan dilakukan. Kalau itu harus dilakukan, apakah sebatas pengisian dua pos yang kosong atau perubahan reshuffle kabinet yang lebih luas. Oleh karena itu tentu nama-nama yang muncul menurut saya adalah rumors, karena memang seharusnya itu sikap dari kami, misalkan dari Partai Gerindra, kan apakah... Ferry, ini menunggu itu hanya menunggu, belum ada tindakan apapun begitu dari Partai Gerindra, atau menunggu tetapi sebenarnya sudah ada nama yang disodorkan begitu? Saya rasa tidak, ini kan tidak dalam posisi kami untuk kemudian menyodorkan nama sebelum Presiden meminta. Nah, kami berpendapat bahwa Presiden kan belum memutuskan apakah hanya mengisi kekosongan dua pos kementerian ini atau reshuffle secara keseluruhan. Nah, begitu Pak Presiden menyampaikan kebutuhannya adalah misalkan hanya dua nama dan apakah Presiden kemudian mengembalikan lagi kepada
Partai Gerindra misalkan sebagai partai yang sebelumnya mengisi kekosongan itu untuk mengusulkan nama di pos kementerian, kalau itu yang kita, kami akan mencarikan tokoh orang dari kader Partai Gerindra yang sesuai dengan pos tersebut. Tapi kalau misalkan Presiden menyampaikan bahwa akan dilakukan reshuffle secara keseluruhan, tentu itu juga akan tergantung dari pos yang mana yang akan terjadi perubahan. Nah itu kan kita nggak mungkin Mas Ferry, kalau kita boleh berandai-andai begitu, misalnya Partai Gerindra diminta untuk memberikan nama-nama begitu, siapa atau sosok seperti apa yang akan diajukan oleh Partai Gerindra? Ya tentu yang pertama kita harus memahami bahwa reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden, misalkan kalau itu terjadi, reshuffle ini adalah senjata bagi Presiden untuk mempersiapkan atau menghadapi situasi yang akan kita lalui di tahun-tahun datang. Dan tahun 2021 itu masih panjang dengan 2024 sampai dengan batas akhir masa jabatan beliau. Yang kedua, tentu Presiden kalaupun mau melakukan reshuffle kabinet, itu harus betul-betul sekarang diisi oleh pemerintahan yang akan bisa mengimplementasi cita-cita Presiden. Dan kalau kita ketahui sekarang, penyebaran pandemi 19 ini sampai dengan akhir Desember ini masih belum ada tanda-tanda, meskipun sudah ada vaksinasi, vaksin dan lain sebagainya. Tentu kami berpendapat bahwa COVID ini, pandemi ini akan berlangsung di tahun 2021. Tentu ini akan harus perlu dihadapi oleh sebuah pemerintahan Presiden yang dibantu oleh kabinet yang tentu bisa diandalkan oleh Presiden. Oleh karena itu kami berpendapat kita menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada hak subjektifnya Pak Jokowi sebagai Presiden yang lebih tahu kebutuhannya. Baik, Mas Ferry, nanti kita lanjutkan kembali. Saya juga ingin tahu kalau dari perspektif Mas Hanta, juga Mas Hanta Yuda, Anda melihatnya kira-kira ini sosok seperti apa yang dibutuhkan? Karena kita tidak ingin lagi begitu kasus hukum yang kemarin kembali terjadi di pos yang sama. Begitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa, tetap bersama kami di Prime Time. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Mas Hanta, kalau Anda melihat begitu, sebenarnya sosok seperti apa yang pas untuk mengisi dua pos menteri ini? Ya, pertama memang dua pos menteri ini dikesankan ada jatah dua partai sekarang ini, yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra. Meskipun menurut saya tidak otomatis harus diganti oleh Mensos harus dari PDI Perjuangan, kemudian KKP harus dari Gerindra. Bisa jadi PDIP tetap tanpa dikurangi jatahnya, kemudian Gerindra, tapi bisa jadi dirombak posisi yang lain, gitu. Jadi menurut saya untuk dua pos menteri ini, untuk menjawab pertanyaan Zakia tadi, pertama, apalagi di situasi krisis sekarang ini, misalnya Mensos, saya lebih cenderung Presiden mempertimbangkan untuk memberikan itu kepada profesional non-partai. Karena posisi krisis, kondisi ini amat sangat strategis, sosok seperti apa tentu dibutuhkan sosok yang berintegritas tinggi, kompetensinya juga sangat kuat, tapi bisa kerja cepat. Karena ini menjadi ujung tombak Presiden dan pemerintahannya, kabinet sedang menghadapi situasi darurat COVID-19. Nah, sehingga kebutuhan itu harus dipertimbangkan. Nah, bisa jadi ditukar posisi itu, tidak harus menurut saya dikotomi ketika misalnya, oh ini dari PDI Perjuangan harus dari PDIP, ini dari Gerindra harus Gerindra, tidak harus. Justru dalam posisi-posisi strategis itu bisa jadi dia datang tidak dari partai. Dulu Presiden Jokowi di periode pertama menunjuk Bu Kofifa Indar Parawansa, itu jadi pertimbangan. Meskipun saya kira itu tidak menjadi mewakili salah satu partai, tetapi orang Presiden betulan. Nah, sosok-sosok seperti ini juga diperlukan untuk menjadi mensos ke depan yang cekatan, yang berintegritas tinggi, yang tidak memiliki jarum secara langsung kepada partai. Itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, tanpa mengurangi tentu posisi-posisi yang sudah ada. Nah, problemnya kita tahu bahwa kita kan kerap mengatakan di konstitusi ini hak prerogatif Presiden, kemudian Mas Ferry mengatakan hak subjektivitas Presiden dan sebagainya. Tetapi dalam realitasnya kan hak prerogatif Presiden itu tereduksi dalam sistem presidensial kita yang bercita rasa parlementer ini. Realitasnya jatah-jatah dari partai politik, Presiden harus intens berbicara, berkomunikasi kepada ketua umum partai. Orang-orang kuat di partai, pengendali partai atau veto player di partai politik, siapa yang ditunjuk di partai itu? Misalnya kita bicara dua partai ini, tidak bisa keluar dari siapa preferensi
Ibu Megawati Soekarno Putri akan menggantikan posisi kader dari PD Perjuangan. Pak Prabowo Subianto seperti itu juga. Sehingga belum lagi dinamika di internal partai, ada faksi-faksi, ada kubu-kubu yang berkelindahan. Nah, ujungnya ini sangat ditentukan oleh keberanian Presiden untuk mengambil orang terbaik untuk tadi yang saya katakan menyukseskan agenda pemerintahannya. Begitu. Jadi ini pilihan Presiden, bukan pilihan Ketua Umum sebenarnya. Komunikasi bolehlah, tidak bisa dielak. Realitasnya Presiden harus berkomunikasi, berkompromi dengan partai politik. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Hendrawan. Mas Hendrawan, ini tampaknya sudah semakin dekat begitu ya, Mas Hendrawan. Ini benar tidak banyak informasi-informasi bahwa reshuffle akan dilakukan misalnya pada hari Rabu begitu. Ini mengingat beberapa kali kejadian Presiden Jokowi mereshuffle sebelum-sebelumnya pada Rabu Pon tepatnya begitu. Kebetulan lusa ini merupakan Rabu Pon begitu. Ini benarkah Rabu akan menjadi hari di mana reshuffle akan dilakukan? Ya silahkan saja berspekulasi, kemudian mencari kaitan-kaitan dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Tetapi memang inilah hari-hari yang paling tepat ya, karena menteri yang baru dalam posnya yang baru itu kan harus belajar mengenai rencana kerja pemerintah tahun 2021, kemudian harus memahami APBN 2021, ya, alokasi anggaran di masing-masing kementerian, program-program prioritas apa yang harus dikerjakan. Dan itu saya kira akan lebih bagus memang dilakukan pada break libur akhir tahun ini. Sehingga menteri ketika masuk ke tahun baru itu betul-betul siap dengan terobosan-terobosan, dengan program riset. Sebelum tahun baru reshuffle ini memang akan dilakukan ya, sepertinya begitu ya. Bukan setelah tahun baru nanti ya Mas Hendrawan ya. Oke, baik Mas Ferry, terakhir Mas Ferry, kalau misalnya dalam reshuffle ini Gerindra ternyata tidak mendapatkan lagi jatah menteri begitu, ikhlas tidak Mas? Bagaimana sikap partai Gerindra kemudian? Saya kalau itu juga menjadi bagian yang dipertimbangkan, saya nggak punya hak untuk menjawab itu. Tetapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa sebenarnya sejak awal itu Pak Jokowi ketika diwawancarai oleh salah satu media menyampaikan dengan sangat yakin apakah beliau tidak takut dengan partai, apa kemudian tidak tersandera oleh partai. Beliau menyampaikan beliau tidak. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa mungkin lebih dipersingkat Mas Ferry karena durasi kita sudah habis Mas Ferry. Yang kedua saya menyampaikan ikhlas atau tidak Mas Ferry? Apakah dari partai atau dari partai, menurut saya yang terpenting sekarang mereka punya jiwa profesionalisme yang tinggi dan punya tahu kebutuhannya dihadapi oleh pemerintah. Sayang sekali durasi kita sudah habis. Terima kasih Mas Ferry Juliantono, Mas Hendrawan Supratikno dan juga Mas Hanta Yuda sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Prime Time News.